Hai, welcome back to Mincu Drakor. Bittersweet Hell, episode 2. Sepeninggal ayah mertuanya, Dr. No dan suaminya, Dr. Jejin, datang ke acara KDA Awards 2023 atau acara penganugerahan untuk dokter terbaik tahun 2023. Hongsa hadir menemani Jejin dan Dr. No. Untuk kategori psikiater, Dr. No terpilih menjadi dokter terbaik, dan untuk kategori bedah plastik, Dr. Jejin terpilih sebagai dokter terbaik. Mereka pun diminta untuk memberikan pidato singkat soal perasaan mereka setelah menerima penghargaan. Hongsa memperhatikan putranya dengan perasaan sangat bangga. Ia berharap putranya berkata bahwa Hongsa adalah orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Tapi ternyata, Jejin malah berkata bahwa Dr. No adalah orang yang paling berjasa padanya. Dr. No lah yang memberinya banyak bantuan dan mengajarinya. Hongsa tertegun. Putranya tak menyebut namanya sedikit pun dalam pidatonya. Ia merasa sangat kecewa. Sementara, saat giliran Dr. No berpidato, ia mengucapkan terima kasih pada suaminya, Hongsa, dan ayah mertuanya yang sudah menganggapnya sebagai putri kandungnya sendiri. Diam-diam Hongsa merasa malu mendengar itu. Ia jadi teringat peristiwa kemarin saat ia sedang menari gembira karena kematian suaminya. Dr. No datang ke kamarnya membawa laptop. Dr. No memberitahunya soal percakapan antara ayah mertuanya dan seseorang. Bagaimana bisa ayah mertua menjebak ayahku? Lalu, setelah ayahku bunuh diri, ayah mertua membawaku ke sini dan tinggal bersama kalian. Kenapa? Tanya Dr. No marah. Hongsa dengan santai menjawab pertanyaan Dr. No. Jadi, apa yang ingin kau lakukan? Lapor polisi? Atau mengungkap ini pada dunia? Aku tahu kau pasti ingin membunuh suamiku, tapi dia sudah mati. Ayahmu pun sudah mati. Kau ingin apa sekarang? Berpikirlah rasional, kata Hongsa. Dr. No terkejut mendengar jawaban Hongsa. Jadi aku harus pura-pura tidak tahu dan menutupi semuanya, ucap Dr. No kesal. Jika kau bersikeras mengungkap ini, apa kau tidak takut kehilangan semua pencapaianmu selama ini? Yang terpenting sekarang adalah bukan mencari tahu tentang kebenaran, tapi kesejahteraan keluarga kita, kata Hongsa. Dr. No terdiam. Beberapa hari kemudian, saat berada di ruang pakaian, ia lalu bertanya, apakah suaminya benar-benar mengenal ayahnya sendiri? Aku tidak tahu banyak soal ayahku. Walaupun ibu dan ayah sering bertengkar, tapi aku yakin sikap ceria yang ibu tunjukkan itu sebenarnya untuk menutupi kesedihannya karena ayah meninggal, kata Jejin. Dr. No tak berkomentar. Ternyata, suaminya tak tahu kalau ibunya malah senang sekali ayahnya meninggal. Kemudian, Jejin pergi ke klinik. Di ruang operasi, Jejin berdiri terpaku di ujung ruangan sambil menatap Dr. Oh. Saat Dr. Oh menyalakan gerinda, Jejin langsung memasang penutup telinga. Lalu ia duduk mendengarkan musik dengan tangan gemetar. Sementara Dr. Oh melakukan tugasnya mengoperasi pasien. Saat peringatan hari ke-49 ayah mertuanya, Dr. No bertemu dengan adik dari ayah mertuanya di kuburan. Bibinya bertanya, apakah Dr. No sudah mendengar rumor bahwa ibu mertuanya lah yang membunuh ayah mertuanya? Sebab penyebab kematiannya sama seperti yang ditulis Hongsa di novelnya, kata sang bibi. Dr. No terdiam mendengar itu. Beberapa hari kemudian, Dr. No kedatangan tamu di rumahnya. Orang itu adalah Theo. Ternyata, Theo datang atas undangan suaminya. Suaminya berencana untuk meminta Theo mengajari Dohyun matematika karena Theo adalah mahasiswa kedokteran yang jago matematika. Esoknya, saat Dr. No berada di klinik, Dr. No melihat ada sebuah foto keluarganya terselip di antara kertas.
Ia pun mengambilnya. Dr. No terkejut saat melihat masing-masing orang di foto itu ada urutan nomornya. Nomor 1 Jaksa Choi, nomor 2 Jae-jin, nomor 3 Hong-sa, nomor 4 Do-hyun, dan nomor 5 dirinya. Tak lama kemudian, pasiennya yang bernama Lee Sena datang kembali. Dr. No pun bertanya pada Lee Sena, apa hubungan Lee Sena dengan ayah mertua? Lee Sena enggan menjawab. Dr. No pun mengatakan bahwa ia akan menyerahkan Lee Sena pada dokter lain. Ia tak ingin Lee Sena konseling dengannya. Lee Sena langsung menolak dan berkata, mertuamu sudah mati dan aku hanya ingin menjalani konseling denganmu. Dr. No terkejut mendengar jawaban Lee Sena. Kemudian Lee Sena berdiri dan berjalan menuju meja kerjanya. Ia memegang foto keluarga Dr. No. Lalu ia berkata, apakah mereka bahagia? Kau pasti berpikir bahwa keluargaku tidak terlihat bahagia, ucap Dr. No. Lee Sena pun berkata bahwa kematian Jaksa Choi sama persis dengan yang ada di novel karya Hong-sa. Kemudian, ia pergi dari situ. Tak lama, bibinya muncul. Ia memberikan sebuah buku novel berjudul Pembunuhan dalam Bingkai karya Hong-sa. Penyebab kematian ayah mertuamu mungkin hanya kebetulan mirip seperti yang ditulis di novel ini, katanya. Dr. No pun meminjam novel itu dari bibinya. Ia penasaran dengan isinya. Kemudian, Dr. No melihat-lihat di internet soal berita kematian ayah mertuanya. Di internet disebutkan bahwa kematian Jaksa Choi masih dalam penyelidikan polisi karena saat itu kontur tanah tidak melembek, sehingga batu tidak mungkin bisa jatuh sendiri. Besoknya, Dr. No mendatangi lokasi tempat ayah mertuanya tewas. Ia terkejut melihat Hong-sa juga ada di situ. Kau sedang apa di situ? Tanya Dr. No. Aku mencari pemantikku. Kau sendiri sedang apa di sini? Tanya Hong-sa sambil melihat novel yang dibawa Dr. No. Apa kau juga mencurigaiku? Tanya Hong-sa. Kau kan sangat membencinya. Kenapa kau tak mau melakukan otopsi? Tanya Dr. No. Dia pria yang berdosa. Bukankah lebih baik dia mati tertimpa batu daripada dibunuh orang? Jawab Hong-sa enteng. Dr. No terdiam. Malamnya, tiba-tiba Dr. No teringat sesuatu. Apakah bisa kau jadi ikut kolokium? Kolokium itu sudah berlangsung lebih dari setahun. Kapan selesainya? Entahlah, kata Jae-jin sambil tersenyum. Saat hendak syuting, Dr. No menerima pesan di HP-nya. Di situ tertulis, Dr. No, apakah kau mengenal keluargamu? Lalu, ada beberapa foto suaminya bersama wanita lain, tapi wajah wanita itu tak terlihat. Dr. No terkejut menerima pesan itu. Ia pun mencoba menghubungi suaminya, tapi teleponnya tak diangkat. Ia lalu pergi ke Songdo. Seingatnya, kolokium diadakan di Songdo. Tapi saat tiba di sana, resepsionis berkata bahwa sejak setahun yang lalu di aula gedung itu tidak ada acara kolokium bedah plastik. Dr. No pun bingung. Tiba-tiba suaminya menelpon. Jae-jin berkata bahwa acara kolokiumnya akan berlangsung lama sehingga ia akan pulang larut malam. Memangnya di mana tempat kolokiumnya? Tanya Dr. No. Di tempat yang sama, di Songdo, kata Jae-jin. Dr. No terdiam. Jae-jin tak tahu bahwa Dr. No sedang berada di Songdo dan tak ada kolokium di situ. Di mobil, Dr. No resah. Kenapa suaminya berbohong? Saat suaminya tidur, Dr. No berusaha membuka HP-nya tapi tak berhasil. Kemudian ia pergi ke mobil suaminya. Ia ingin melihat rekaman kamera dashboard tapi ternyata kamera itu tak ada SD card-nya. Tapi tiba-tiba, ia mendengar suara HP berbunyi. Ia menemukan sebuah HP di sela-sela kursi dan mengangkatnya. Di seberang telepon, terdengar suara adiknya, Yongmin. Dokternya pun bertanya, kenapa ponsel adiknya bisa berada di mobil suaminya? Padahal tadi suaminya sedang mengikuti kolokium di Songdo. Adiknya langsung membantah dan berkata bahwa Jae-jin tadi mengaku bahwa ia menghadiri kolokium di Yangpyeong.
Dokter No langsung memeriksa detail transaksi jalan tol yang dilewati mobil suaminya. Ia melihat banyak transaksi mobil suaminya masuk ke tol Yangpyeong. Esoknya, saat berada di klinik, Dokter No kembali menerima paket tanpa nama pengirim. Setelah dibuka, paket itu berisi miniatur sebuah bangunan. Dokter No memeriksa miniatur tersebut dengan bantuan cahaya ultraviolet. Ia menemukan tulisan di kotak pos miniatur. Ia pun memotretnya. Setelah diperbesar, ternyata tulisannya berbunyi Songjongmyeong 7423. Saat dicek di internet, ternyata itu adalah alamat sebuah villa milik Hongsa. Dokter No ingat dulu ia pernah ke villa tersebut bersama ayah dan ibunya. Ia diajak bermain baseball di villa itu bersama ayah mertuanya. Dokter No pun pergi ke villa itu. Dokter No tiba di villa saat hari sudah malam. Kemudian ia masuk ke dalam villa. Betapa terkejutnya ia saat melihat seseorang terkapar bersimbah darah di lantai. Ia mengenal orang itu. Orang itu adalah Dokter Oh. Tiba-tiba terdengar suara. Dia belum mati. Lalu Hongsa muncul di depannya.